Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Fatona. Bu Fatona mau ngajar pelajaran PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabar kalian semua? Mudahan semua selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga dijadikan anak yang soleh solihah, beriman dan bertakwa kepada Allah, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah anak-anak, berdoa kita sudah selesai. Kita langsung saja ke pelajaran 12, yaitu ayo kita sholat. Nah, di pelajaran 12 ini Bu Fatona udah pernah share video tentang makna sholat dan bacaan sholat. Nah, sekarang Bu Fatona mau mengulang sedikit supaya anak-anak bisa lebih paham dan lebih ingat lagi. Yaitu di pelajaran 12 ini ada 3 bahasan, 3 naya yang mau kita bahas. Yang pertama makna sholat, yang kedua gerakan sholat, dan yang ketiga bacaan sholat. Sekali lagi naya yang kita bahas, pertama makna sholat, yang kedua gerakan sholat, dan yang ketiga bacaan sholat. Nah, sekarang Bu Fatona mau ulang yang pertama dulu, yaitu tentang makna sholat. Oke anak-anak, sudah siap? Nah, perhatikan ya, supaya nanti kalau Bu Fatona kasih tugas anak-anak bisa. Nah anak-anak, makna sholat itu yang pertama adalah pengertian sholat. Nah, pengertian sholat itu anak-anak dibagi menjadi 2. Yang pertama pengertian menurut bahasa, dan yang kedua pengertian menurut istilah. Pengertian menurut bahasa, pengertian sholat menurut bahasa adalah berdoa. Apa nak? Berdoa, ya. Kalau pengertian sholat menurut istilah itu yang penjelasannya lebih panjang lagi, yaitu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bu Fatona ulang ya. Pengertian sholat menurut istilah adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi nak, intinya kita sholat itu adalah berdoa kepada Allah. Ya nak ya, sholat itu sebenarnya bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Ya nak ya. Dan sholat ini adalah ibadah yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kalau di dalam Al-Quran semua perintah sama Allah dikirim lewat malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi sholat ini spesial nak. Nabi Muhammad diberangkatkan Isra Mi'raj, yaitu pada pertengahan bulan Ramadan, dan Nabi Muhammad bertemu kepada Allah langsung dan menerima perintah ibadah sholat ini. Karena itulah sholat ini adalah ibadah yang sangat spesial. Jadi kalau orang sholatnya bagus, amalan yang lain semua ikut bagus. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amalan yang lain semua ikut buruk. Jadi kalau anak-anak tidak sholat atau sholatnya main-main, nanti amalan yang lain ikut buruk, kan sayang. Karena itu supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, kita harus sholat 5 waktu. Oke, sholat itu terdapat di dalam rukun Islam yang kedua. Ingat nak ya, sholat terdapat di dalam rukun Islam yang kedua. Nah, sholat adalah ibadah yang wajib. Jadi kalau kita kerjakan dia mendapat pahala, dan kita tinggalkan dia mendapat dosa. Nah hati-hati ya, kalau tidak sholat kita mendapat dosa. Itu artinya kalau sudah rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Artinya apa nak? Rukun Islam yang kedua sholat. Nah kalau dia tidak sholat, nah Islamnya perlu dipertanyakan. Seperti itu. Kita bisa ngaku Islam, tapi apakah Allah mengakui kita Islam kalau kita tidak sholat? Nah jadi supaya benar-benar sama Allah diakui kita orang Islam dan orang beriman, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Oke anak-anak, sholat itu merupakan tiang agama. Jadi ibarat bangunan rumah, kalau tidak ada tiangnya atau pondasinya, itu rumah itu pasti roboh.
Jadi amalnya sebanyak apapun, suka bersedekah, suka menolong teman, selalu baik pada orang lain, baik sama orang tua, tapi tidak mau sholat, itu sia-sia. Nah, amalnya tidak dihitung oleh Allah. Tapi kalau orang rajin sholat dan sholatnya bagus, amalan yang lain semuanya ikut bagus. Nah ya, jadi intinya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau sholatnya bagus, nak, sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau sholatnya buruk, perbuatannya masih aja buruk. Nah, jadi kita bisa melihat kalau diri kita masih sering berbuat yang buruk-buruk, berarti sholat kita masih buruk. Nah, bagaimana merubahnya? Merubah sholat kita menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya sholat di awal waktu. Yang kedua, sholatnya lebih khusyuk, tidak boleh bermain dan lakukan dengan rutin. Oke nak, yang kedua gerakan sholat. Nah, gerakan sholat kalian semua kemarin sudah kirim foto sama Bu Fatona dan hasilnya bagus sekali. Bu Fatona salut, hanya ada sedikit anak saja yang kurang sempurna di gerakan ruku, tapi itu bisa dilatih nanti punggungnya. Kalau yang lain semua udah bagus. Nah sekarang kalau pelajaran yang ketiga, kalian kan semua sudah hari-hari sholat nih di sekolah, sholat duha, terus sholat zuhur berjamaah, dan bacaan kalian dinyaringkan. Bu Fatona yakin semua sudah hafal bacaan sholat. Jadi bacaan sholat di sini tidak perlu Bu Fatona bacakan karena Bu Fatona yakin kalian semua sudah hafal. Jadi untuk bacaan sholat ini Bu Fatona mau kasih tugas. Tugasnya adalah disimak baik-baik ya. Setiap anak cukup memvideokan bacaan duduk di antara 2 sujud. Bu Fatona ulang ya. Setiap anak cukup memvideokan bacaan duduk di antara 2 sujud. Itu saja, baru dikirim ke nomor Bu Fatona di bawah ini. Itu nak ya. Tugasnya itu aja. Kapan dikirimkannya? Nah, dikirimkannya setelah pelajaran agama ini boleh, sampai batas waktunya sampai seminggu ini. Itu aja nak. Nanti kalau ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, bisa tanya Bu Fatona lewat nomor Bu Fatona di bawah ini, dan kalian juga bisa membaca buku kalian. Oke, Ibu Fatona ingatkan lagi, pelajaran sholat kita terbagi 3, yaitu makna sholat, gerakan sholat, dan ada bacaan sholat. Nah, di dalam bacaan sholat itu anak-anak ada berapa macam? Ada 13 macam. Nanti kalian bisa hafalkan ya yang 13 macam itu, tapi nggak usah disetor, untuk diingat-ingat aja. Yang Bu Fatona minta setor adalah bacaan duduk di antara 2 sujud, divideokan lalu dikirimkan ke Bu Fatona. Oke anak-anak, itu aja dulu pelajaran agama dari Bu Fatona. Mudahan kalian senang hari ini dan ilmunya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.